lanjutkan Bapak Ibu. Tolong betul kita jaga. Ini kita sama-sama berkepentingan. Kita sama berkepentingan Bapak Ibu. Kami dari Dinas Pendidikan berkepentingan untuk apa? Untuk menertibkan dan untuk memenuhi semua formasi guru agar layanan pendidikan di Kabupaten Bojonegoro semakin baik. Itu kepentingannya Dinas Pendidikan. Bapak Ibu GTT juga berkepentingan. Kepentingannya apa? Agar nasibnya jelas. Ya kan Bapak Ibu? Agar nasibnya jelas. Nah, oleh karena itu kita sama-sama berkepentingan, tolong sama-sama kita jaga, sama-sama menjaga. Jadi bahasa saya kalau ada yang mau bikin kisruh ya kita keluarkan saja. Misalkan tadi ada yang bersin kemudian di speaker saya ikuti dari tadi. Saya sudah login sebelum jam 3 saya sudah masuk tapi nggak saya hidupkan video saya. Tapi saya mendengar semua aktivitasnya. Oke, saya lanjut. Meskipun dikurangi P1, P2 maupun P3, alhamdulillah Bojonegoro masih tersedia formasinya. Formasi ini siapa? Formasi ini akan diperebutkan oleh semua yang sudah terdaftar di Dapodi. Nah, Bapak Ibu, kepentingannya Bapak Ibu hari ini diundang Zoom adalah mulai besok tanggal 5 Oktober sampai tanggal 10 sampai tanggal 20 Oktober. Kalau yang salah nanti dikoreksi teman-teman teknis. 5 sampai 20 Oktober Bapak Ibu semuanya harus check in. Sekali lagi Bapak Ibu semua harus check in. Bahasa gampang saya, check in ini adalah daftar ulang Bapak Ibu masih berminat atau tidak untuk menjadi PPPK. Di check in itulah kemudian Bapak Ibu akan diarahkan, sudah ketahuan apakah Bapak Ibu masuk P1, masuk P2, atau masuk P3. Kalau untuk masuk P4-nya, saya lupa masih bisa lagi atau tidak. Akun yang digunakan apa, Pak? Akun yang digunakan adalah untuk P1, jelas lulus passing grade, jelas mereka kemarin sudah mengikuti ujian, toh, sudah pernah ujian PPPK, akun itu yang dipakai. Akun kemarin yang dipakai untuk P1. Untuk P2 dan P3 dan yang lainnya mungkin, pakailah juga akun yang kemarin pada waktu mendaftar meskipun tidak lulus PG. Jadi bukan akun baru. Kecuali kalau memang Bapak Ibu betul-betul baru, pakailah akun baru. Daftar pakai akun baru. Jadi semua kita by sistem, semua terrekod di sistem, aktivitas apapun terlihat di sistem. Nanti apa yang perlu disiapkan untuk membuat akun, kemudian nanti pada waktu login itu apa yang perlu diinputkan, teman-teman teknis yang akan menyampaikan. Itu yang pertama. Yang kedua Bapak Ibu, saya ingin mewanti-wanti betul pada Bapak Ibu, bahwa pelaksanaan rekrutmen PPPK di Kabupaten Bojonegoro tahun 2022 ini clear. Kita semua berintegritas. Sekali lagi, kita clear, kita berintegritas. Jadi, saya sangat berharap Bapak Ibu tidak termakan isu misal ada orang yang menyampaikan saya sanggup memasukkan tanpa jenengan login. Itu jelas bohong. Karena semuanya harus login. Atau misalnya ada oknum yang menyampaikan saya sanggup menempatkan jenengan di SD mana atau di SMP mana. Jelas tidak, karena penempatnya semua by system. Termasuk Bapak Ibu yang misalkan nanti jadi P2 atau P3 yang diobservasi oleh kepala sekolah, guru senior dan pengawas. Kalau mereka bertiga ini macam-macam kejenengan, yakin tidak bisa. Saya buka di sini. Karena guru pengawas, guru senior, pengawas dan kepala sekolah memberikan kliknya itu tidak ada nilainya.
kliknya tidak ada nilainya. Jadi pertanyaan mereka itu seperti ini loh Bapak Ibu. Bukan misalkan, GTT ini setiap ada masalah bagaimana penyelesaiannya gitu. Misal pilihannya yang pertama diselesaikan sendiri, yang kedua dicatat di ini untuk apa, yang ketiga meminta masukan kepada guru senior, yang ketiga, yang keempat menyesuaikan dengan ketentuan perundang-undangan. Mana yang paling benar? Kita tidak tahu. Mereka tidak tahu yang paling benar. Kemarin dengan beberapa kepala sekolah sudah kita buka, ternyata jawaban yang panjang itu nilainya sedikit malahan. Jadi sudah saya tekankan kepada teman-teman pengawas dan kepala sekolah, tidak usah berimajinasi, ini saya beli nilai tinggi, ini saya beli rendah. Jangan, karena jenengan tidak tahu mana yang nilainya tinggi, mana yang nilainya rendah. Kalau ada pertanyaan, ya mosok toh Pak, nggak ada nilainya. Mungkin ada Bapak Ibu pernah begitu ya. Oke, saya jawab. Yang tahu nilainya adalah 1 kepala dinas pendidikan, 2 kepala BKPP. Jadi yang bisa tahu nilainya jenengan nanti 2 ini. Akunnya kepala dinas dan akunnya kepala dinas pendidikan, itu akun saya. Dan akunnya kepala BKPP, akunnya Pak Aan. Jadi 2 akun ini yang bisa tahu nilainya. Jadi kalau ada orang lain selain 2 orang ini ngomong atau menyampaikan tahu nilai, bohong. Dan saya dengan Pak Aan sudah ketemu kemarin, kita berintegritas melaksanakan rekrutmen PPPK ini dengan sebaik-baiknya, tidak ada unsur yang tercela. Kita ingin semua fair. Kenapa saya pengen fair ini Bapak Ibu? Saya ngoyo banget untuk fair. Saya berharap dengan rekrutmen ini kita mendapatkan PPPK yang betul-betul fair. Sehingga tatkala bekerja, nanti juga bekerja dengan sungguh-sungguh. Itu yang kepentingan saya. Itu kepentingan saya. PPPK rekrutmen ini bekerja dengan sungguh-sungguh. Kenapa saya kok berkepentingan, kenapa rekrutmen ini harus fair, harus begitu. Itu yang kedua, yang dari sisi kebijakan. Yang dari sisi ketiga, ini semacam tips, saya memberikan tips kepada Bapak Ibu. Kalau nanti sudah disampaikan oleh teman-teman teknis, Bapak Ibu harus login, Bapak Ibu harus daftar ulang, tolong segera daftar ulang. Meskipun diberi waktu tanggal 5 sampai tanggal 20, jangan buru di akhir kalau bisa di awal. Kenapa saya sampaikan itu Bapak Ibu? Coba jenengan bayangkan, yang berkepentingan ini tidak hanya Bojonegoro. Ya toh? Ini adalah seluruh Indonesia. Dan Indonesia terdiri dari 34 kabupaten kota, terdiri dari 34 provinsi, yang semuanya rata-rata buka PPPK. Semuanya PPPK. Sehingga kalau jangan bisa login di awal, loginlah di awal. Jangan check-in di akhir. Khawatirnya check-in di akhir, kemudian tidak ada perpanjangan, wassalam. Karena alat, karena sistem, itu buatan manusia juga, pasti ada trouble-nya. Pasti ada trouble-nya. Tetapi jangan juga gundah juga, misalkan tanggal 5, tanggal 6, saya login nggak bisa masuk Pak, kemudian demo di dinas pendidikan, ya jangan. Ditunggu dulu lah, login terus, begitu. Login terus, pada waktu nyantolnya nanti tadi, hari keberapa, bisa dicek. Mungkin 3 itu Bapak Ibu yang bisa kami sampaikan. Karena saya mohon izin Pak Gozali, saya akan mengikuti Zoom yang lain juga, izin juga kepada teman-teman. Jadi pesan saya yang pertama tadi, Bojonegoro alhamdulillah formasinya sesuai dengan ajuan awal 3.942, dan ini menyebar di P1, P2, dan P3 maupun P umum. Yang kedua, kita bertekad rekrutmen ini adalah rekrutmen yang berintegritas.
Sehingga Bapak Ibu jangan percaya kalau ada pihak-pihak tertentu yang bisa begini, jangan. Sudah sampaikan detailnya tadi. Dan yang ketiga, kalau bisa login di awal, loginlah di awal, jangan nunggu di akhir. Mungkin itu Pak Gozali, kami dari kebijakan Dinas Pendidikan. Nanti akan disambung juga teman-teman Dinas Pendidikan dari sisi teknis, apakah Kabid PTK. Oh iya Bapak Ibu, informasinya dari pendiriannya tersama. Yang jenengan bisa percaya informasi ini di Dinas Pendidikan hanya 3 orang. 1, kepala dinasnya, yaitu saya. Yang kedua, Kabid PTK, Bu Lukiswati. Dan yang ketiga, Kasih PTK, yaitu Pak Heri. Di luar 3 ini, kalau meskipun dia orang Dinas Pendidikan, jangan percaya 100% juga. Karena orang 3 ini yang tahu dari awal prosesnya bagaimana dan arah kebijakannya bagaimana. Oke, nanti yang dari teknis dari kami, apakah Pak Heri, apakah Bu Lukis, tolong dijelaskan, dibantu teman-teman. Intinya apa? Intinya kita semua sebanyak-banyaknya menampung dari GTT yang ada di Bojonegoro. Dan Bapak Ibu, yakinlah GTT ini khusus di Bojonegoro. Dan kami Dinas Pendidikan, kemarin kalau ada yang masukkan pindahan PTT kabupaten lain, bisa tanyakan Bu Lukis, kami stop dulu, jangan. Karena khawatirnya mengganggu kesempatan, mengganggu peluang dari GTT yang ada di Bojonegoro. Nanti kalau setelah rekrutmen PPPK, kalau ada GTT, PTT yang masuk di Bojonegoro dari kabupaten lain, bisa kita pertimbangkan. Tapi sebelum pelaksanaan tes, saya tetap mengutamakan yang sudah mengabdi di Kabupaten Bojonegoro. Terima kasih, mohon maaf apabila banyak yang tidak berkenan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Terima kasih Pak Kepala Dinas Pendidikan yang telah menyampaikan semacam nasihat pada kita semua. Penekanannya adalah jangan sampai kita jangan sampai Bapak Ibu sekalian itu termakan isu-isu yang tidak benar. Nah, komitmen Dinas Pendidikan bersama BKPP seperti yang disampaikan oleh Bapak Kepala Dinas, berintegritas dan tidak neko-neko. Selanjutnya, materi yang berikutnya akan disampaikan oleh dari Bu Kabid Pendidikan, Ibu Lukis. Mohon maaf, Bapak Ibu. Ibu Lukis sudah bergabung? Atau Bapak Heri? Sudah Pak Gozali. Sudah bisa. Oke, monggo silakan. Baik Bapak Ibu, kita ikuti paparan dari Bu Lukis, Bu Kabid GTK. Monggo Bu Lukis. Terima kasih Pak Gozali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati bersama Bapak Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Bojonegoro, Bapak Kepala Dinas BKPP, dan juga pejabat ini Kabid di BKPP, Pak Gozali dan tim, Bapak Ibu sekalian, ini calon peserta ya PPPK tahun 2022. Terima kasih, alhamdulillah pada kesempatan ini kita diberikan waktu untuk bersilaturahmi, untuk bersosialisasi terkait dengan PPPK tahun 2022. Untuk hal-hal yang penting tadi sudah mendapatkan poin garis bawah dari Pak Kadin, Bapak Ibu, bahwa pada intinya untuk PPPK tahun 2022 ini sudah dijelaskan tadi, sudah dijelaskan sejak awal bahwa ada 4 kategori, yaitu P1, P2,
P2, P3, dan P4. Nah, P1 adalah Bapak Ibu yang kemarin lulus passing grade pada ujian tahun 2021. Di Bojonegoro ada sekitar 1.000 lebih ya. Untuk P1 ini tidak ada masalah, jadi P1 ini nanti langsung begitu login ya, Bapak Ibu nanti login, kemudian nanti login di situ nanti sudah ada Bapak Ibu, setelah jenengan daftar login akan langsung ada penempatan ya. Jadi langsung ada penempatan, kemudian pemberkasan. Setelah penempatan, mengetahui sekolah penempatan, Bapak Ibu nanti langsung bisa pemberkasan. Ini untuk P1 Bapak Ibu. Kalau misalnya P1 yang sudah lulus passing grade, di sistem itu tidak ada penempatannya, misalnya ya, di sistem itu tidak ada penempatannya. Ini sebagainya di Bojonegoro ada beberapa guru yang mapelnya olahraga, mungkin belum, yang SMP, olahraga SMP yang belum ada penempatan. Ini nanti ada dua pilihan Bapak Ibu, yaitu pilihan pertama untuk setuju dia tetap sebagai waiting list, menunggu di situ, menunggu kalau ada yang purna tugas di tempat situ. Artinya bahwa Bapak Ibu kalau setuju tetap di waiting list itu akan tetap menjadi guru honorer di tempat itu, sambil menunggu kalau misalnya ada guru mapel itu yang yang purna tugas atau yang lainnya ya. Kemudian pilihan yang kedua, Bapak Ibu bisa memilih menyetujui untuk turun ke prioritas, bisa ke P3 atau ke pelamar. Nah, ini seperti yang dijelaskan kemarin saat sosialisasi di Bali, seperti itu. Sudah paham ya untuk P1. Kemudian yang berikutnya Bapak Ibu, P2 itu adalah THK 2 yang kemarin pada tahun 2021 ini belum lulus, nilainya belum ambang batas passing grade. Ada 17 orang, ini P2. Kemudian yang P3 ini yang sudah masuk Dapodik minimal 3 tahun. Jadi yang sudah terdata di Dapodik selama kurang lebih 3 tahun ke atas. Nah, Bapak Ibu nanti sistem akan mengkategorikan, mengklasifikasikan karena di aplikasi SC ASN ini nanti sudah ngelink dengan Dapodik, ngelink dengan data di Dukcapil, ngelink dengan BKN, ngelink dengan Sintendik dan sebagainya Bapak Ibu ya. Jadi datanya sudah ngelink, maka begitu jenengan nanti login sudah terdata sendiri, masuk sebagai P1, P2, P3 dan sebagainya. Jadi untuk P3 itu nanti dengan data sudah masuk di Dapodik minimal 3 tahun. Bapak Ibu, untuk P2 dan P3 ini nanti tidak usah tes Bapak Ibu. Ini alhamdulillah kita syukuri. P2, P3 tidak usah tes, namun cukup dengan penilaian observasi yang dilakukan oleh 1 pengawas sekolahnya, 2 kepala sekolah, 3 guru senior, teman senior panjenengan. Jadi pengawas kepala sekolah dan guru senior ini adalah dari sekolah panjenengan masing-masing, tempat tugas panjenengan masing-masing. Nanti tim penilai ini pun akan di SK-kan. Ada SK tim penilainya. Ya. Kemudian seperti apa yang sudah dijelaskan oleh Pak Kepala Dinas ini Bapak Ibu, bahwa untuk penilaian yang dilakukan oleh kepala sekolah, guru, dan juga pengawas, ini 3 dari sekolah. Kemudian nanti terakhir Bapak Ibu juga akan dinilai oleh Dinas Pendidikan, yaitu Kepala Dinas Pendidikan dan Kepala BKPP. Terakhir gongnya adalah 2 beliau ini.
Meliputi apa saja Bapak Ibu unsur penilaiannya, kompetensinya, yaitu mulai dari kompetensi kualifikasi akademik. Akademik ini tentu nanti panjenengan sesuai dengan ijazahnya, ya ini akademik, ya. Kemudian kompetensi teknis, ya, termasuk profesionalisme, ya, pembelajaran dan sebagainya itu Bapak Ibu, ya. Kemudian juga kompetensi kinerja, ya. Kinerja itu orientasi pelayanan, komitmen, kerjasama dan sebagainya. Yang keempat yaitu pemeriksaan latar belakang atau background check. Jadi nanti background check ini apakah pernah terlibat dalam misalnya pelanggaran hukum misalnya, atau penyalahgunaan narkoba dan sebagainya, seperti itu Bapak Ibu. Dan perlu digarisbawahi Bapak Ibu bahwa penilaian yang dilakukan oleh kepala sekolah, pengawas dan sebagainya itu secara kualitatif bukan kuantitatif. Jadi tidak memberikan nilai angka Bapak Ibu. Jadi tidak memberikan angka, tetapi nanti ada 27 butir pertanyaan yang harus dijawab. Dari 4 kompetensi tadi dituangkan dalam 27 soal, ya. Nanti ada pengawas atau kepala sekolah itu menjawab option jawaban, dan tidak diketahui berapa nilai yang diberikan. Ya, kadang-kadang maksud hati kepala sekolahnya ingin memberikan nilai bagus, ingin memberikan nilai 100 atau ingin memberikan nilai 90 atau 95. Ini tidak bisa Bapak Ibu, karena mereka harus nyentang jawaban dulu. Nyentang jawaban, ngisi jawaban. Jadi pertanyaan dalam kualitatif tadi. Ya, nanti yang bisa melihat nilainya siapa? Yaitu hanya 2 orang, Kepala Dinas Pendidikan dan Kepala BKPB. Terakhir nanti harus memberikan nilai. Kalau misalnya, oh ini kok rendah, terlalu rendah, ditambahin nilai. Itu yang bisa nambahi adalah hanya 2 beliau ini. Seperti itu Bapak Ibu ya. Jadi sekali lagi ada kualifikasi akademik, nanti akan sistemnya nanti yang akan melihat kualifikasi akademik, yaitu ijazah panjenengan, mungkin juga sertifikasi panjenengan kalau yang punya serdik, ya. Kemudian yang berikutnya, yang kedua adalah kompetensi teknis, ini meliputi profesional, pedagogik, sosial serta kepribadian Bapak Ibu ya. Kemudian yang ketiga adalah kompetensi kinerja, orientasi layanan, kerjasama dan sebagainya. Kemudian yang keempat adalah pemeriksaan latar belakang atau background check, ya, seperti itu. Diberikan dalam bentuk 27 soal pertanyaan dalam bentuk kualitatif, tidak berupa angka, ya. Seperti itu untuk P2 dan P3. Kemudian bagaimana dengan P4 Bapak Ibu? Untuk pelamar umum, kita karena Bojonegoro ini kuotanya banyak, dan alhamdulillah Bojonegoro ini nomor 1 se-Indonesia kabupaten yang mengusulkan formasi PPPK terbesar Bapak Ibu di Indonesia. Kabupaten yang terbesar ini kita cukup bangga, berterima kasih sekali dengan Pemkab Bapak Ibu yang memberikan kesempatan untuk rekrutmen PPPK dengan jumlah yang sangat besar. Kabupaten lain mungkin hanya sedikit ratusan Bapak Ibu, kita sampai hampir 4.000. Dan besok siang Bapak Ibu jam 1 ini Kepala Dinas Pendidikan ini diundang oleh Kementerian, dan Bupati mestinya ini diundang oleh Kemendikbudristek Jakarta sana sebagai narasumber Bapak Ibu, sebagai narasumber untuk karena salah satu kabupaten yang mengusulkan jumlah PPPK terbesar, jadi diberikan satu kesempatan untuk menjadi narasumber nasional. Saya lanjutkan Bapak Ibu, karena Bojonegoro informasinya besar sehingga masih ada sisa formasi. Nanti insya Allah masih ada banyak, sekitar 1000-an sisa formasi yang akan diperebutkan oleh P umum.
peserta yang umum. Tapi umum ini seperti yang disampaikan Pak Kadin adalah yang sudah masuk Dapodik, Dapodik seluruhnya yang memiliki ijazah diakui linear ini nanti bisa mendaftar sesuai dengan formasi yang ada tentunya.